Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di video kedua saya kali ini. Kenapa saya bilang ini video kedua saya? Karena sebelumnya saya pernah membuat video tentang 5 tips menjadi mahasiswa tangguh. Nih, videonya ada di bawah sini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Apa lagi ya? Saya juga bingung nih mau apa dulu. Perkenalan dulu kali ya. Takutnya ada yang lupa sama saya atau baru-baru untuk menonton channel YouTube saya ini. Oke, baik teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melanie Sofiatin. Saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di Prodi Pendidikan Ekonomi, dan sekarang alhamdulillahnya udah masuki semester 2 dan saya di kelas 2B. Oke lah, tanpa menunggu lama-lama pasti kalian juga udah penasaran kan, saya ini membuat video apa sih, tentang apa sih? Oke, tenang dulu, saya akan jelaskan. Di sini saya ingin membuat video tentang meresensi buku yang berjudul sebentar, ambil dulu bukunya. Tenang, sabar. Ini dia bukunya, buku tentang Change Leadership, yaitu pemimpin perubahan, yang dikarang oleh Renan Kasali dan diterbitkan oleh Mizan pada tahun 2015. Nah, buku ini memiliki halaman sebanyak 367. Wow, banyak sekali ya buku ini. Oke. Jadi penasaran nih saya dengan buku ini. Oke, dan buku ini juga menyusung tema ataupun konsep masa depan ada di tangan pemimpin yang mampu mengubah constraint menjadi kesempatan. Gitu teman-teman. Ya udah, tanpa menunggu lama-lama, teman-teman juga takut penasaran nih sama video selanjutnya. Tungguin ya. Stay tune. Oke, saya akan bahas buku berjudul Change Leadership ini yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Change Leadership ini merupakan pemimpin perubahan. Change Leadership adalah sebuah gaya kepemimpinan yang menekankan pada kepentingan, perkembangan, dan kemampuan berdasarkan dalam tim atau organisasi maupun masyarakat. Change leadership ini bukan berasal dari kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari seberapa ia dapat mempengaruhi orang lain. Semacam itu teman-teman. Melakukan perubahan bukanlah hal yang mudah. Ada banyak resiko yang harus dibayar. Berbahaya memang, bahkan tidak jarang mengancam jiwa. Namun tetap, betapapun besar biaya perubahan, dunia tidak pernah sepi dari tokoh-tokoh pembawa perubahan. Dalam buku ini, Renan Kasali begitu gamblang menggambarkan tentang sosok pemimpin perubahan. Pemimpin perubahan, atau kita sering sebut change leader, baginya adalah pemimpin yang bisa memperbaiki hidup kita, bangsa kita, dan keturunan kita. Bukan yang hanya menggunakan jabatannya untuk pamer kekuasaan, apalagi mewariskan kerusakan pada dunia ini. Seorang change leadership, kata Renan Kasali, tidak pernah takut akan bahaya resiko. Ia akan terus berjuang mewujudkan karya dan impiannya, meski di depannya mengandung resiko besar, semua ketidakpastian atau non veneto, kekurangan biaya, kurangnya dukungan dari masyarakat, ketidakpastian perekonomian dunia, ataupun kehabisan waktu. Iya, kalau ingin menghasilkan perubahan besar, bersiaplah menghadapi ketidakpastian atau non veneto. Oke, selanjutnya perubahan kerap membuat kita ketakutan nih, sebab ia akan membawa kita meninggalkan zona nyaman kita untuk masuk ke dalam kawasan-kawasan yang baru. Sering tidak kita ketahui sama sekali ada apa sih di sana. Apakah kita akan menjadi lebih baik atau lebih buruk ya? Berada di zona nyaman sangatlah berbahaya teman-teman. Zona nyaman bukanlah hidup yang nyaman, ia hanyalah sebuah perangkap kenikmatan yang menyesatkan dan bisa mengakhiri hidup kita, gitu teman-teman. Jadi zona nyaman itu nggak selamanya membuat kita nyaman, tapi
bisa aja membuat kita menjadi ketakutan gitu. Oke, di dalam buku Child Leadership ini sangat bagus ya teman-teman, dan disertai referensi yang kuat, terdiri dari 10 bab. Bab pertama membahas tentang pemimpin perubahan, dan bab kedua membedah secara tuntas tentang membongkar konsrat. Apa itu konsrat? Pertanyaan yang selalu muncul dari benak consulting based taker, yaitu orang-orang yang selalu melihat dari sudut pandang konsrat pembatas ataupun kekurangan. Bab 3 membahas tentang beberapa aspek yang harus dimiliki pemimpin, seperti disiplin diri. Bab keempat tentang metakognisi, dan kelima pemimpin dalam tingkat kelima. Bab ke-6 tentang diplomasi perubahan. Bab ke-7 tentang the power of understandable people. Bab ke-8 menepis the Dutch decision. Bab ke-9 membangun manusia. Dan bab ke-10 yang terakhir nih, tentang sosial kapital. Selanjutnya buku ini memberikan gambaran tentang pola kepemimpinan yang sudah tidak lagi seperti yang dulu-dulu nih. Terdapat perbedaan pola yang juga didorong oleh visi panjang para pemimpinnya, sehingga tidak bisa lagi hanya mengandalkan janji palsu tanpa adanya realisasi yang sesungguhnya. Reinhard Kasali tidak memberikan tulisan yang berputar-putar, melainkan langsung pada poin bagaimana seharusnya sikap dari seorang pemimpin di era yang baru ini. Dalam buku ini, Reinhard Kasali juga menampilkan beberapa sosok pemimpin yang menjadi inspirator perubahan dan siap mengambil resiko. Salah satunya, Reinhard Kasali menggunakan tokoh Awang Faruk nih sebagai contoh yang paling fenomenal dalam setiap babnya. Reinhard Kasali senang sekali mengaitkan Awang Faruk sebagai contoh dari bagaimana sebaiknya seorang pemimpin, gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku, setiap bab didukung oleh artikel yang didesain berada dalam box untuk memisahkan dengan tulisan utama. Setiap bab juga dilengkapi oleh grafik yang bisa memudahkan pembaca untuk memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Reinhard Kasali. Kekurangannya, semua halaman dari awal sampai akhir hanya berwarna hitam dan putih, termasuk jika lembar tersebut terdapat foto dan gambar. Desain dan tata letaknya standar seperti buku-buku pada umumnya. Oke teman-teman, itulah tadi poin-poin yang dapat saya sampaikan dari resensi buku Child Leadership ini, bahwa setiap pemimpin harus berani mengambil resiko yang cukup besar dalam sebuah perubahan. Baik teman-teman, itulah video yang dapat saya sampaikan tentang buku Child Leadership ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk tungguin video-video saya selanjutnya yang lebih menarik lagi. Ya sudah, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.